Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minina wal muslimin wal mustaghfirina laylan wa naharan ay yakunu minat taibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa huwa at-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin salat Jumat yang senantiasa diangkat derajatnya, dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita masih dianugerahkan oleh Allah kesehatan, ketika kita hari ini masih dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ketika kita hari ini masih dianugerahkan oleh Allah jabatan, harta, pangkat terbaik menurut Allah, untuk itulah tiada kalimat yang mampu mewakili atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat atas tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki dan ayunan tangan kita hari ini, kecuali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kalimat yang mampu mendekatkan diri kita dengan nur cahaya yang jauh di sana, cahaya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah melihat raut indah wajahnya, namun beliau senantiasa memikirkan nasib para umatnya, kecuali dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Nabi, bahwa sesungguhnya solawat yang engkau baca itu sampai kepadaku, kata Nabi kepada sahabat. Sahabat kemudian terkaget, terkejut, syok, seraya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa solawatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin solawat yang kami baca ini sampai kepadamu? Faqad gharamta, tatkala sesungguhnya engkau telah binasa dimakan cacing tanah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian meneruskan perkataannya, fa innallaha harramal arda an ta'kula ajzadal anbiya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah untuk memakan jasad nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini hanya manusia biasa, suatu saat hanya menjadi sebujur bangkai yang busuk. Sejengkal tanah yang dulu kita beli, kemudian memanggil arsitek hebat untuk dibangun rumah yang megah dan mewah, suatu saat nanti akan datang pada masanya, anak-anak tercinta kita hanya bisa menunjuk dengan penuh kerinduan, itu dulu adalah kamar ayahku. Istri tercinta kita hanya bisa menunjuk, itu dulu kamarku bersama suamiku. Kenangan hanya dengan penuh kenangan, kerinduan hanya dengan penuh kerinduan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Akan datang pada masanya, kemudian kita akan dihantarkan sanak saudara, sanak famili untuk dimakamkan dan dikebumikan. Apa kata Rasulullah? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengikuti mayit itu ada 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, kemudian
hartanya, tapi sayang beribu sayang ketika sudah dimakamkan fayarji'usnani. Kedua itu kembali pulang ke rumah masing-masing. Istri tercinta kembali pulang ke rumah, anak tercinta pulang ke rumah, sahabat, kerabat meninggalkan kita sendirian. Lalu apa yang tetap menemani kita? Wa yabqa amalu. Yang menetap di dalam diri kita adalah amal-amal kebaikan. Amal kebaikan seperti apa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dinukil oleh Imam Tabrani di dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Imam Abu Nu'aim. Apa kata Rasulullah? Idza matal mu'min kanatis shalah inda ra'si. Ketika ada seorang mukmin yang wafat meninggal dunia, maka pahala salatnya senantiasa menemani dirinya di atas kepalanya. Wa shadaqatu an yaminih, maka pahala sedekahnya menemani dirinya di sisi kanannya. Wa siyamu an shimalih, maka pahala puasanya menemani dirinya di sisi kirinya. Yang terpenting bagi Rasulullah hari ini, wa fi'lul khair ilan nas inda rijlai, bahwa kemudian berbuat baik sesama manusia pahalanya menemani dirinya di dua belah kakinya. Rasulullah menggunakan kata annas, tidak menggunakan kata muslim, tidak menggunakan kata mukmin. Itu artinya Rasulullah tidak memandang apa latar belakang dan siapa dia untuk kita bantu di selama hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah kemudian ketika hari berganti dengan hari, waktu berganti dengan waktu, bulan berganti dengan bulan, diyakini atau tidak, suatu saat kemudian kita akan menghadap kepada Allah dengan selama-lamanya. Maka ketika kita introspeksi apa yang dikatakan oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Auliya, ya akhlal khulud innakum lam tukhlaq lil fana, sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan abadi. Walakinnakum la luqtak fil fana, bahwa manusia itu tidak diciptakan oleh Allah untuk binasa, tidak. Yang binasa hanya jasadnya. Walakinnakum tunqaluna min darin ila darin. Apa kata Rasulullah? Bahwa manusia itu hanya dipindah oleh Allah dari satu dunia ke dunia yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat cerita di dalam kitab Al-Thiqat karya milik Ibnu Hibban menceritakan ada seorang bernama Abdullah ibn Muhammad. Ketika bepergian, dia adalah seorang musafir. Ketika ada di padang yang sangat tandus, kemudian dia sedang berkelana, kemudian dia kehabisan bekal. Apa yang terjadi ketika di gurun pasir yang sangat panas bertemu kemah yang ada di tengah-tengah padang yang sangat panas. Kemudian ia temui ada seseorang yang tua renta, mohon maaf, kakinya kemudian dua lumpuh, putus kedua tangannya, beliau buta, dan dia hanya lumpuh tertidur di dalam kemah tersebut yang sangat panas. Ketika Abdullah kemudian menyapa, assalamualaikum, kakek itu menjawab, waalaikumsalam, wahai Syekh, siapa engkau di sini sendirian? Mohon maaf, kakimu putus, tanganmu putus, engkau buta. Siapa engkau gerangan wahai musafir? Aku adalah seorang musafir yang kemudian kehabisan bekal, Syekh. Sedangkan engkau di sini sakit-sakitan sendirian, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Apa kata Syekh tersebut? Alhamdulillah. Seorang musafir itu kemudian terkaget-kaget. Wahai Syekh, engkau ini tangannya putus, kakinya putus, mata buta, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Mengapa engkau bisa mengatakan alhamdulillah? Apa kata Syekh tersebut? Allah masih memberikan udara dan lisan yang mampu bersyukur atas lisan ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Syekh ini kemudian mengatakan kepada seorang musafir, wahai musafir, tolong bantu saya. Saya ini di gurun pasir tinggal berdua bersama putraku yang selama ini merawat saya. Tapi 3 hari ini dia belum pulang. Kemudian singkat cerita, musafir ini kemudian keluar pergi dan bertemulah jasad putranya yang kemudian dimakan singa di tengah-tengah gurun pasir. Kemudian beliau kembali kepada kemah tersebut. Kemudian beliau mengatakan tidak sampai hati, wahai Syekh, tahukah engkau kisah Nabi Ayyub alaihi salam? Ya, saya tahu. Nabi Ayyub adalah nabi yang kemudian keikhlasannya tidak pernah dapat dihitung oleh siapapun. 20 tahun lebih penyakit kusta,
20 tahun kemudian 12 anaknya meninggal dunia, ditinggal umatnya, 20 tahun merasakan sakitnya. Tapi beliau tetap mengimani dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Syekh, mohon maaf, putramu telah meninggal dunia dan dimakan singa di gurun pasir ini selama 3 hari yang lalu. Apa kata Syekh tersebut? Alhamdulillah, anakku adalah anak yang berbakti kepadaku dan dia telah mendahuluiku pergi ke surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari sahabat Rasulullah? Ternyata yang ditemukan oleh seorang musafir ini adalah sahabat Abu Kilabah Al-Jurmi, sahabat terakhir Rasulullah yang masih hidup, yang dicari oleh kerajaan, tapi beliau tidak menginginkan menjadi seorang hakim di kerajaan hingga dia pergi dan mengungsi di padang pasir. Apa yang kita bisa ambil? Apa kata Ibnu Mas'ud? Ad-dunya kulluha humumun, famakana minha fi sururin fahuwa ribahun. Dunia ini adalah tempat gundah gulana. Dunia ini tempat susah. Dunia ini tempat ujian. Kalau kita sedang hari ini berbahagia, kalau hari ini kita sedang diberikan anugerah, percayalah itu hanyalah keberuntungan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun manusia ketika dia masih hidup akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita masih berpikir jabatan belum naik, rezeki tidak nambah, sakit-sakitan, ya Allah, apakah dosaku banyak? Ya, salah satunya. Tapi ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah, apakah kita kemudian diuji oleh Allah karena dosa kita banyak? Tidak. Ada hadis Rasulullah di yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bukan karena kemudian dosa kita banyak kemudian terus diuji oleh Allah, tidak. Salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, tapi tetap diuji. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha idza ahabba qauman, ketika Allah rindu, cinta, kangen terhadap hambanya, ibtalahum, akan senantiasa diuji oleh Allah. Permasalahannya adalah faman radiya falahu ridha. Ketika kita hari ini ridha atas apa yang ditetapkan oleh Allah, Allah akan ridha kepada kita. Tetapi waman sakhita, barang siapa kemudian tidak mau menerima ketentuan Allah, falahu khusr, Allah akan terus memberikan ujian dan bencana di hadapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk itulah hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2020. Adalah momentum di tengah-tengah pandemi Covid-19. Mari berhusnudzon bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang rindu memberikan perhatian lebih kepada kita agar lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting adalah introspeksi diri, bermuhasabah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari nanti ketika kiamat datang, kita dipanggil oleh Allah. Bukan harta dan anak kita yang menemani kita pertama kali. Bukan. Tapi apa? Illa man atallaha biqalbin salim, adalah mereka yang datang di hadapan Allah dengan hati-hati yang bersih di hadapan Allah. Hari ini paling tidak mari merestart ulang, merefresh ulang visi misi kehidupan kita selama dunia, dan berharap semoga Covid-19 agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh lelah, kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh menyerah atas anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin di antara kita semua, dan sewaktu-waktu ketika kita dipanggil oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.